Banyak sebenarnya keunggulan yang bisa kita dapatkan kalau kita kuliah di universitas negeri. Apa sajakah itu? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Juga membiasakan untuk menonton video-video saya yang lain secara full, biar nanti pesan yang saya sampaikan itu bisa Anda terima dengan baik. Ya. Nah, pada video saya yang kemarin kita sudah pernah membahas keunggulan apa saja yang dimiliki ketika kita atau ketika saudara itu memutuskan untuk kuliah di swasta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih banyak keterkaitan dengan keunggulan-keunggulan apa saja kalau kita kuliah di universitas negeri. Tapi sebelum saya lanjut untuk membahas keunggulan apa saja yang kita bisa dapatkan atau yang kita bisa peroleh di universitas negeri, disclaimer dari video ini adalah di sini hanya cuma sebagai media pembelajaran untuk biar terutama mahasiswa-mahasiswa baru ya, calon mahasiswa baru yang akan memutuskan melanjutkan kuliah itu bisa memilih mana yang akan menjadi prioritas mereka ke depan ya. Jadi tidak membanding-bandingkan antara universitas negeri ataupun universitas swasta ya. Semuanya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jadi apa yang kita dapatkan itu insya Allah baik untuk kita sendiri ya, untuk diri masing-masing. Nah, langsung saja, apa yang dapat kita peroleh atau keunggulan apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan kuliah di universitas negeri? Yang pertama itu adalah tentunya biaya kuliah ya, atau SPP-nya jauh lebih terjangkau ya. Apalagi kalau memang budayanya orang Indonesia itu kan setelah lulus, anak-anaknya setelah lulus dari SMA atau SMK ataupun yang sederajat, universitas negeri menjadi pilihan pertama ketika mereka akan melanjutkan kuliah ya. Jadi nanti baru ketika mereka tidak lulus di suatu tes di universitas negeri, baru mereka biasanya swasta adalah pilihan kedua. Itu tidak bisa dipungkiri karena budaya orang Indonesia sudah semacam itu. Tapi tidak semuanya. Jadi banyak juga yang orang yang langsung justru terjun ke universitas swasta, tergantung dari mereka mau membidiknya seperti apa ya, semacam itu. Karena banyak juga universitas swasta itu yang langsung fokus ke bidang tertentu, misalnya langsung ke entrepreneur atau yang lain lah semacam itu ya. Jadi pilihan utamanya, salah satu keunggulan di negeri itu adalah karena biaya atau SPP-nya lebih terjangkau. Kemudian yang kedua itu adalah universitas negeri itu memiliki prospek kerja yang cukup menjanjikan ya, dibandingkan dengan bukan berarti yang di swasta tidak memiliki prospek kerja yang menjanjikan, tetapi biasanya, tapi sekarang itu sudah berubah ya, zaman sudah berubah. Jadi di universitas di industri-industri itu ketika juga menerima mahasiswa yang sudah lulus itu tidak selalu memprioritaskan yang negeri, karena yang perlu ada diketahui ya, jadi industri ataupun tempat-tempat kerja yang lain itu sekarang IPK itu adalah sudah nomor kesekian, nama universitas sudah nomor yang kesekian. Yang terpenting itu adalah Anda memiliki soft skill yang bisa Anda tawarkan ke tempat kerja saudara, yang tempat Anda mau melamar pekerjaan, itu yang terpenting. Jadi IPK universitas itu bukan lagi menjadi suatu prioritas yang utama ya, meskipun ya beberapa tempat di industri-industri ataupun di tempat-tempat instansi yang lain itu negeri masih menjadi prioritas ya, tetapi secara garis besar sudah berubah ya. Kemudian yang ketiga itu adalah universitas negeri itu banyak menawarkan peluang beasiswa. Nah, itu jadi sebelum kita bahkan masuk ya, mendaftar itu di universitas negeri itu sudah menawarkan beberapa beasiswa. Di swasta juga semacam itu. Cuman kalau yang di negeri itu kan kebanyakan beasiswanya dari pemerintah ya, swasta juga semacam itu. Cuma kalau di negeri itu jalurnya banyak banget. Ada yang jalur prestasi lah, jalur
mungkin dari daerah, macam-macam lah, semacam itu. Nah, jadi universitas negeri itu dia jauh lebih banyak menawarkan beasiswa. Kemudian yang keempat itu adalah kalau kita kuliah di universitas negeri, kesempatan untuk kuliah di luar negeri itu jauh lebih besar, ya. Selama saya kuliah di negeri, prosesnya, tekanannya jauh berbeda dengan ketika saya kuliah di swasta, ya. Jadi sepertinya karena memang di negeri itu secara tidak langsung ya kita itu seperti didorong, kemudian untuk kita itu belajar menggunakan bahasa Inggris secara otomatis. Jadi kita itu juga termotivasi dengan teman-teman yang lain atau dosen-dosen kita itu yang lulusan luar negeri. Jadi itu salah satu indikator bahwa kalau kita kuliah di negeri itu kesempatan untuk kita kuliah di luar negeri itu jauh lebih besar. Bukan berarti di swasta tidak, ya ada juga yang gini. Kemudian yang berikutnya itu adalah karena ini sudah menjadi membudaya, jadi sampai detik ini pun bahkan negeri itu lebih membanggakan. Jadi kalau kuliah di negeri itu beberapa orang beranggapan bahwa saya lo kuliah di negeri universitas ini, jadi itu yang selalu mereka banggakan ya. Tapi bagi saya sih enggak. Ya, karena yang terpenting itu adalah apa yang bisa saya berikan setelah saya lulus. Setelah itu yang terpenting ya, bukan karena negerinya, bukan karena swastanya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu juga kalau kita kuliah di negeri itu tidak bisa dipungkiri ikatan alumninya sangat kuat ya. Dan itu kompak banget. Artinya beda. Saya kan kuliah di swasta, kuliah di negeri ya. Jadi apa yang saya rasakan itu kalau di ikatan alumni di negeri itu memang sangat kuat sekali dibandingkan ikatan alumni saya yang di swasta. Jadi saya tidak tahu ya, tetapi effortnya mereka itu jauh lebih besar ya. Nah itu yang di luar dugaan saya sampai segitunya ya ikatan alumninya di negeri itu ya. Dan mereka ini ya lumayan jor-joran lah semacam itu. Jadi karena banyak mungkin ya ikatan alumninya banyak, jadi terutama kalau sumbangsi untuk universitasnya itu jauh lebih besar ya. Kemudian yang berikutnya itu kalau kita kuliah di universitas negeri itu tentunya fasilitasnya lebih memadai, jauh lebih lengkap ya. Dia banyak sekali fasilitas yang bisa ditawarkan ya, karena memang supporting dananya dari pemerintah ya. Jadi nggak bisa dipungkiri lah kalau mereka itu juga memiliki fasilitas yang banyak. Tetapi perlu juga diketahui di swasta itu juga supporting dananya kuat ya. Jadi antara swasta dan negeri itu semuanya seperti yang saya bilang tadi, itu tergantung dari orang-orangnya sih sebenarnya ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat khususnya buat calon-calon mahasiswa baru ya yang akan memutuskan melanjutkan studinya di universitas, baik itu di swasta. Anda bisa melihat di video saya sebelumnya ataupun di negeri ya. Itu menjadi pilihan. Yang terpenting itu saya tekankan lagi bahwa kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kuliah itu bagi saya itu dimanapun sama. Yang terpenting itu tadi ya, setelah kuliah itu apa yang Anda bisa berikan ke masyarakat terutama ya, ke masyarakat. Apalagi seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa di industri ataupun di tempat-tempat pekerja yang lain itu sudah tidak lagi kebanyakan ya, sudah tidak lagi melihat negeri atau swastanya atau IPK ya, tidak lagi melihat itu, tetapi kemampuan soft skill saudara, karakter saudara itu bisa Anda tunjukkan di situ. Itu yang terpenting. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.